Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan C dari buku paket halaman 289 ya. Materi bab 5 Matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pembahasan materi yang lebih lengkap ya dan pembahasan soal-soal yang lain selalu nanti silakan dicermati di playlist. Untuk link playlist ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal nomor 1. Pernyataan benar atau salah? Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per x plus 1 merupakan fungsi rasional. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang benar, ya Dek ya. Tahu dari mana kalau fx ini merupakan fungsi rasional? Jadi kita harus ingat bahwa fungsi rasional itu adalah fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian, ya, dalam bentuk rasio. Rasio itu pembagian antara dua polinomial. Maka bentuk umum dari fungsi rasional bisa kita tulis seperti ini. Fx sama dengan Px per Qx ya. Jadi Px itu adalah polinomial pembilang, Qx itu adalah polinomial penyebut. Nah, kalau di sini kita punya Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, berarti x kuadrat plus 2x plus 1 ini adalah polinomial berderajat 2 ya. Kemudian x plus 1 ini adalah polinomial berderajat 1. Berarti yang atas polinomial, yang bawah juga polinomial. Maka kesimpulannya fx ini merupakan fungsi rasional. Gitu ya. Atau kalau misalkan yang atas ini kita jabarkan. Nah, ini penting ya. Jadi misalkan yang atas kita jabarkan. Maka ini kita buat kurung double seperti ini ya. Lalu yang bawah tinggal tulis ulang x plus 1. Berarti ini x, di sini x. Selanjutnya, kalau kita mau faktorkan, berarti kan kita mencari dua angka, yang mana nanti kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan 1. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan plus 2. Ini matematika SMP ya. Berarti yang memenuhi adalah 1 dan 1. Nah, berarti di sini plus 1, yang ini juga plus 1. Nah, artinya apa? Artinya ternyata polinomial Px dan polinomial Qx itu memiliki faktor persekutuan, ya, faktor yang sama. Maka ini boleh saja dicoret. Nah, sehingga fx itu bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu fx sama dengan x plus 1. Nah, pertanyaannya adalah apakah fx sama dengan x plus 1 ini tetaplah merupakan fungsi rasional? Jawabannya adalah iya. Jadi, walaupun di sini adalah x plus 1 itu adalah fungsi linier, ya Dek ya, tetapi bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian dua polinomial. Jadi, fx sama dengan x plus 1, ini bisa kita bagi dengan 1. Ya, x plus 1 itu adalah polinomial berderajat 1, lah 1 itu adalah polinomial berderajat 0. Yang atas polinomial, yang bawah polinomial. Sehingga fx itu merupakan fungsi rasional. Kemudian ada satu prinsip penting lagi, bahwa setiap polinomial itu pastilah merupakan fungsi rasional. Oke, jelas ya? Baik, sekarang kita ke soal nomor 2. Misalkan fx sama dengan px per qx adalah fungsi rasional dengan derajat qx minimal sama dengan 1. Serta px dan qx tidak memiliki faktor persekutuan. Ya, faktor persekutuan tadi adalah faktor yang sama antara polinomial pembilang dan polinomial penyebut. Maka asimtot vertikal grafik fungsi f bersesuaian dengan penyelesaian persamaan qx sama dengan 0. Nah, untuk pernyataan soal nomor 2 ini juga merupakan pernyataan yang benar ya. Ini juga sudah kita bahas di video teori. Jadi yang dimaksud dengan asimtot vertikal, perhatikan ya. Misalkan di sini kita punya sumbu x, kemudian ini adalah sumbu y, lalu ini adalah kurva dari fungsi rasional fx. Yang dimaksud dengan asimtot vertikal itu adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu y, ya, yang didekati oleh kurva fungsi fx. Nah, misalkan di sini x sama dengan sekian atau x sama dengan a. Nah, untuk menentukan a-nya ini berapa, ya, kita lakukan
dengan membuat Qx sama dengan 0. Nanti kita cari X yang menyebabkan Qx sama dengan 0 itu X sama dengan berapa saja ya. Jadi nanti bisa X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2, X sama dengan 5 dan seterusnya. Itu adalah asimptot vertikal bagi grafik fungsi fx. Gitu konsepnya ya. Jadi nomor 2 ini juga merupakan pernyataan yang benar. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 3. Fungsi fx sama dengan akar x plus 2 per x kuadrat plus 1 merupakan fungsi akar. Nah, bentuk umum dari fungsi akar yaitu fx sama dengan akar pangkat n dari gx ya. Jadi gx di sini fungsi, kemudian n itu adalah bilangan bulat lebih dari 1 ya. Di sini kalau tidak dituliskan n-nya berapa, selalu kita asumsikan n-nya sama dengan 2. Jadi ini akar kuadrat ya, akar pangkat 2 dari x plus 2 per x kuadrat plus 1. Maka karena ini adalah fungsi, kemudian di sini n-nya sama dengan 2, bilangan bulat lebih dari 1, maka fungsi fx ya ini merupakan fungsi akar. Sehingga nomor 3 ini juga merupakan pernyataan yang benar. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Jika daerah asal atau domain dari fungsi akar adalah himpunan bilangan real, maka daerah hasilnya juga merupakan himpunan bilangan real ya. Jadi ketika daerah asal fungsi akar itu merupakan himpunan bilangan real, maka kesimpulannya untuk n gitu ya. Untuk n itu merupakan bilangan ganjil. Jadi nanti fungsi akarnya ya itu adalah akar pangkat n dari gx dengan n itu bilangan ganjil. Ya tentunya harus lebih dari 1. Berarti 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, daerah hasil bagi fungsi akar tersebut itu juga merupakan himpunan bilangan real. Jadi contohnya begini ya. Kalau kita langsung gunakan angka saja supaya punya gambaran. Misal di sini kita punya akar pangkat 3 ya dari min 1. Itu kan hasilnya adalah min 1. Oke. Kemudian akar pangkat 3 dari 0. Berarti akar pangkat 3 dari 0 itu ya sama dengan 0. Kemudian akar pangkat 3 dari plus 1. Ini hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau Adik perhatikan ya, di sini x-nya sama dengan negatif 1. Kalau di sini x-nya sama dengan 0 ya. Yang di sini x-nya sama dengan 1. Ini adalah perwakilan dari x negatif. Kemudian ini x sama dengan 0, lalu ini adalah perwakilan dari x positif. Berarti x-nya di sini kan elemen bilangan real. Ya, bilangan real itu dari mendekati minus tak hingga 0 sampai plus tak hingga. Nah, ternyata hasil akarnya itu juga min 1, ini bilangan negatif, kemudian 0, kemudian 1 itu adalah bilangan positif. Berarti benar ketika daerah asal fungsi akar itu merupakan anggota himpunan bilangan real, maka daerah hasilnya itu juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Gitu ya. Jadi nomor 4 ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Terima kasih.